demonstrasi kontekstual praktek coaching. Saya sendiri Novita dari SMP 27 Sigi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sigi. Selanjutnya, Saya bernama Olan Intaliditus dari SMA Negeri 2 Sigi akan mempraktikkan kurs dan coaching pada demonstrasi kontekstual 2.3. Sampai ke saya. Saya menulis dari SLB Negeri Korame, Kabupaten Sigi, calon guru penggerak Angkatan 9. Selanjutnya, Saya Iwan, asal sekolah SMA Negeri 1 Sigi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sigi. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Ya, Bapak punya waktu hari ini? Ya, alhamdulillah. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Olan. Jadi, apakah Bapak punya waktu? Ya, ada waktu. Ibu. Ya. Jadi dalam hal ini kesempatan kali ini kita ngobrol santai saja. Sekitar mungkin 15 menit, 10 atau 15 menit. Ngobrol santai. Jadi kita akan melakukan kegiatan coach pada kali ini. Saya ingin bertanya pada Ibu kita, kira-kira bagaimana cara memilih pada kegiatan kita kali ini, apakah sudah sesuai dengan awal Tirta. Selanjutnya juga ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu. Saya juga ingin melihat respon dari coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coach yang pertama biasa bukan, kedua proses, kreativitas serta maksimalkan potensi. Jadi potensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching? Ya. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan itu. Potensi yang Ibu kembangkan secara spesifiknya seperti apa? Ya. Spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi mengidentifikasi, yaitu dengan merangkum dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, indikator apa yang Ibu inginkan saat proses coaching? Harapan saya indikatornya adalah saya bisa melakukan coaching dengan alur Tirta yang sudah saya pelajari, dan coaching itu sendiri bisa menemukan solusinya sendiri. Baik, Ibu, saya kira tahapan-tahapan kegiatan coaching ini sudah selesai, dilanjutkan dengan Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Olan? Baik-baik Ibu, saya sangat sehat. Alhamdulillah, senang bertemu lagi nih ya. Iya, jadi maksud kedatangan Ibu tadi katanya ada yang ingin dibicarakan Bu. Iya, kira-kira apa itu Bu? Jadi begini Bu, ada beberapa siswa itu datang ke kelas saya. Dia mengatakan, Ibu, bagaimana kalau di kelas itu kita adakan kreatif siswa. Jadi maksudnya supaya kita itu bisa tampil di kelas saja Bu.
Itu, jadi saya berpikir betul juga, karena walaupun ekskul ada, proses kreatif itu perlu ada untuk anak-anak yang mungkin dia malu tampil di ekskul, dia mau tampil di kelas. Makanya saya setuju hal itu, makanya saya kembangkan. Gitu. Oh ya, jadi ini ada ide-ide dari murid seperti itu Iya. untuk mengadakan ekskul di kelas dan luar kelas. Jadi mereka ceritanya cukup aktif ya. Iya, betul. Bagaimana mengadakan ekskul ini? Kalau begitu ada lagi Bu kira-kira masalahnya? Sepertinya saya ingin anak-anak ini senang dengan yang dia idekan itu kepada saya. Cuman saya ingin jadwalnya itu, kadang saya bingung di situ. Jadwal untuk di kelas ini. Jadwalnya ini bergantung pelajaran ibu, jadwalnya ibu atau jadwalnya anak? Itu rencana kan saya inginnya proses kreatif anak-anak itu saya masukkan, karena ini kan dia curhat ke saya, jadi maunya saya bicarakan dulu sama kepala sekolah, sama wali kelasnya, boleh diadakan tapi tidak mengganggu dengan jadwal pembelajaran guru lain kalau sudah. Maunya ya saya ambilkan dari saya punya jam 30 menit lah atau 20 menit, nah, mana yang sudah siap tampil di kelas. Maunya saya begitu. Oh baik, berarti ini akan menyesuaikan jadwalnya dengan jadwalnya ibu, supaya anak-anak tidak tabrakan gitu kan? Iya. Berarti tujuannya ini adalah ekskul itu sendiri. Ya. Kalau menurut ibu, kira-kira ekskul apa yang bagus untuk mereka ini? Gimana tuh? Ekskul apa yang baik? Oh begini, proses kreatifnya anak-anak itu bukan ekskul saja kreatifnya. Jadi nanti rencana dia punya bakat apa, keterampilannya apa, dia mau buat. Jadi kalau masalah keterampilan biasanya tidak bisa langsung hari itu dia buat. Saya bilang semua boleh kreatif, keluarkan kamu punya minat bakat di jadwalnya ibu. Saya bilang begitu. Nanti yang kira-kira butuh pengerjaan proses lama dia akan dikerjakan di rumah. Nanti hasilnya kurang apa bisa tunjukkan ke ibu di buku pembelajaran ibu. Itu menarik ya Bu. Aktivitas yang anak ini digali dan diberikan keleluasan gitu. Saya kira seperti apa Bu? Misalnya menari atau baca puisi atau apa seperti Iya. itu? Kalau untuk yang kayak ekskul menari, kemudian minat yang menari dan puisi dan sebagainya itu tidak perlu dia membuat perencanaan proyek. Jadi langsung saja dia kalau mau tampil oke silakan. Tapi kalau yang kayak keterampilan ada kan yang siswa itu yang senangnya membuat sesuatu, kemudian dia mau ekspresikan, itu kadang dia malu mau bilang ke siapa. Nah, itu biasa saya rencana itu Bu, supaya kita punya dokumen, saya bawa dulu ke lab ya, kita buatkan pelajari juga buat proposal. Jadi bagaimana cara membuat hasilmu itu nanti ada dokumennya. Jadi seandainya nanti hasilnya ini memang bagus, bisa kita kembangkan dengan diikutkan di pameran-pameran. Wah, itu rencana gitu. Wah, menarik ini dia. Jadi mereka semacam membuat kerajinan tangan. Iya, begitu. Jadi kalau yang menari atau menyanyi tadi bisa langsung saja. Tapi kalau misalnya kerajinan tangan, memang harus butuh waktu ya. Jadi, tapi ini bagus untuk ditampilkan di pameran. Rencana begitu. Kan ada itu P5 sekarang. Jadi kalau P5 itu ada tentang kewirausahaan, ada gaya berkelanjutan, ada juga tentang berkebinekaan. Jadi bisa kita masukkan di pameran kewirausahaan nantinya. Wah, bagus Bu. Yang mendukung ini. Iya. Dalam waktu dekat ini kira-kira kreativitas apa yang bisa diterapkan ini? Iya. Jadi atau ada kerajinan tangan tadi? Iya. Sementara yang ini ada sudah
anak yang sudah bilang ke saya, ibu saya punya kreasi tentang bahan-bahan limbah, itu kita kreatifkan sehingga menjadi suatu kerajinan. Itu sangat bagus itu, jadi suatu kerajinan. Kemudian kita mau tunjukkan ke ibu tentang apa itu, berupa apa bahan limbahnya. Itu Bu, saya berupa itu kardus, ya terus ya kamu buat apa rencana kardus? Ada ibu ya, kita buat baju. Baju. Terus apa lagi yang lainnya? Saya dari itu sticknya es krim, ya. Kamu buat apa? Saya mau buat itu apa? Hiasan dinding, ya, jam, bagus itu. Jadi hasil kreasi itu rencana nantinya sebelum dia membuat kita buatkan video proposal, kita ajari juga dia mengetik supaya dia paham, mungkin belum paham. Nah, jadi nanti biayanya berapa masuk di proposal itu. Kemudian jadi biayanya nggak terlalu mahal karena ada bahan limbah. Paling yang beli itu cuma bahan-bahan ringan saja untuk yang dibeli. Jadi nanti kalau nanti ada harga jualnya, misalnya itu barangnya sudah laku terjual, jadi nanti sisa dokumennya itu yang sebagai bukti bahwasanya sekolah ini pernah mengeluarkan kreativitas adalah mereka ini itu dokumennya. Wow, menarik Bu ya. Sepertinya ini rencananya bisa terwujud ini. Iya. Jadi antara P5 dan proses kreativitas itu berjalan begitu ya. Jadi anak-anak bisa menunjukkan karya idenya, apalagi tadi ada kewirausahaan, diajar untuk proposal, buat proposal sampai harus menyiapkan dana, tapi kan disesuaikan juga Bu ya. Iya. Ada yang ringan-ringan saja. Iya, rencana begitu. Iya. Jadi kira-kira kapan nih waktunya? Rencana setelah semester ini, ya, kita mau adakan itu setelah mungkin ya pembelajaran karena ini sudah masuk di semester ganjil, mungkin semester genap awal tahun ajaran baru kita mulai. Oh iya, berarti sekarang sebentar semester juga Bu ya? Sedang semester. Berarti Hanya perencanaan dulu sementara. oh iya betul. Berarti kira-kira ya 1 bulan gitu Bu ya? Ya. Berarti kalau sekarang dimulai perencanaan, bulan berikutnya sudah actionnya. Iya. Oke, baik, menarik Bu ya. Ya, jadi itu setelah sebulan depan itu memang sudah dengan pamerannya atau masih dengan proses pembuatannya? Belum pamerannya nanti diadakan satu semester satu kali pameran. Oh iya. Satu semester satu kali pameran di sekolah saya biasa di akhir semester biasanya ada pameran. Oh berarti ini di akhir semester ini kan sudah selesai. Iya. Itu akan ada pameran. Sementara ini belum karena kan kita masih baru masuk itu namanya P5. Ya. Jadi belum ada. Jadi mungkin semester genap mulai sudah ada pamerannya. Oh, wah, menarik berarti mereka mulai merancang dari sekarang. Iya. Nanti begitu galeri pameran P5 baru ditampilkan semua. Iya, wah menarik ya. Iya. Saya mendukung berarti. Iya. Ini brilian. Iya. Mungkin guru-guru lain ada ide yang lain atau belum disampaikan, tapi ibu sudah lebih dulu menyampaikan itu. Iya. Untuk guru-guru lain yang sebidang dengan saya, untuk kelas 10 dia sudah mengetahui karena sudah saya beritahu bahwasanya nanti di kelas saya mengadakan ini, jadi tiap kali kelas sudah tahu tentang hal ini. Jadi untuk perencanaan ini, untuk rencana kerajinan tangan yang akan dibuat dan dipamerkan ini ada tentang yang terlibat, misalnya ada guru mata pelajaran lain. Iya, kita libatkan beberapa kalau sudah nanti seperti kita misalnya anak itu dia mau tunjukkan kreativitasnya tentang pembuatan misalnya makanan. Jadi kita buatkan juga kartu berupa konsultasi dengan beberapa guru di wali kelas 10 semuanya. Dan kita minta tanda tangannya, saya sudah buat tanda tangannya, di mana kreasinya ini, maksudnya kesannya bagaimana, ada kekurangannya apa,
supaya ada masukannya untuk siswa yang bakal memberikan kreativitasnya. Berarti wali kelas ini tugasnya untuk mengontrol seperti itu ya. Seluruh, jadi nanti setiap siswa, misalnya satu kelas itu dia bisa konsultasi ke beberapa wali kelas di kelas 10 itu kan di tempat kami ada berapa kelas gitu ya. Jadi boleh 8 guru itu dia konsultasi. Oh iya, tapi ibu akan dibantu dengan wali kelas. Ya, supaya wali kelasnya tahu bahwasanya di kelasnya itu ada beberapa anak yang punya bakat minat. Oh iya. Jadi nanti kalau ada event-event kayak kita nggak ragu lagi untuk menampilkan. Oh, iya. Udah ini cocoknya, ini cocoknya. Iya benar sekali Bu. Berarti luar biasa ini ibu melibatkan rekan sejawat, tapi dalam hal ini ada wali kelas supaya bisa mengontrol tadi, mengetahui juga bakat minatnya. Jadi kalau ada event seperti itu, ibu bisa langsung Ini kayaknya menunjuk atau ya ini anak ini yang bisa berkemampuan. gitu. Kalau kita mengandalkan hanya ekskul, itu hanya kadang dia tidak mau maju di ekskul karena dia malu dengan kakak-kakaknya biasanya. Iya. Jadi kita adakan per kelas ini dia. Baik, menarik sekali Bu ya. Saya tidak sabar ini. Bagaimana kelanjutan, bagaimana hasil dari displaynya nanti pamerannya, bagi dengan perencanaan dan dengan keterlibatan tadi. Wah, semoga luar biasa berlangsung. Bagaimana seberapa besar keyakinan Ibu hasilnya? Ya, untuk dalam hal ini saya kalau saya nilai sendiri saya punya ide ini karena ini masih baru juga, saya masuk di skala 7 lah. Iya, 7 ya. Jadi 7 aja. Nanti kalau sudah hasilnya ada, saya naikkan ke sekolah 9 atau 10. Iya. 8 ya. Oh iya, baik. Luar biasa Bu ya. Iya. Jadi hari ini sepertinya sudah memiliki solusi Bu ya. Jadi saya mendukung penuh kegiatan yang ingin Ibu lakukan, proses kreasinya, anak-anaknya, apalagi didukung dengan orang tua dan wali kelasnya tadi. Luar biasa. Saya mendukung. Saya juga berkeyakinan pasti angka 7 tadi Bu, ya bisa lah lebih dari 7 ya. 8 lah lebih ya. Oke, baik Bu. Sepertinya sudah di ujung waktu coachingnya. Kira-kira apa kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini? Ya, sebelum saya sini adalah saya ingin anak-anak siswa saya tahu cerita tentang siswa saya ini. Saya itu orangnya sangat sayang dan jadi saya menyampaikan ide ini semoga bisa berkembang dan direspon oleh semua rekan sejawat dan seperti kelas saya juga sendiri. Jadi kedepannya anak-anak bisa senang, bahagia sekolah di sekolah saya dan dia bisa mengembangkan bakatnya kelak. Kalau dia sudah lulus di SMA sehingga dia punya jiwa kewirausahaan yang tinggi, dia punya jiwa kepemimpinan, tidak hanya utama mengharapkan dari pemberian orang, tetapi dia ide-ide yang bagus yang bisa menghasilkan uang untuk kehidupannya kelak. Iya, baik. Wah, mulia sekali Bu. Terima kasih banyak Bu. Sudah di akhir ujung coaching kita. Semoga perasaannya sudah baik Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak sudah datang. Kita berbicara, berdiskusi di sini. Alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih maju lagi dan prosesnya ini juga dilancarkan dan mendatang. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah melihat tadi proses yang saya inginkan di sini. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Olar dan saya rasa kompetensinya
yang ingin saya dan sudah mulai berkembang adalah saya sudah mengikuti alur Tirta tadi. Ada tujuan, ada identifikasi, aksi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Ya. Saya lihat juga tadi sudah ada apa alur-alur itu sudah dilalui dan kesimpulan saya sudah sangat baik untuk pelaksanaan ini. Terus yang selanjutnya pertanyaan saya indikator yang bagaimana yang diinginkan? Ya, harapan saya setelah tadi melakukan coaching, indikatornya tadi seperti kehadiran penuh, menerangkan aktif itu sudah bisa terpenuhi dan alur kita juga sudah berjalan dengan baik. Seperti itu Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan ini yang sudah luar biasa melaksanakan coaching ini dan sekali lagi terima kasih. Ya, Saya salut dengan penampilan ini. ya, terima kasih banyak Pak atas ketersediaannya waktunya menjadi observer. Bagaimana kabarnya Pak Muslim? Alhamdulillah baik Bu. Ya, jadi kedatangan saya adalah saya Iya. observasi Bapak. Ya. Kan Bapak mau mengadakan kurs. Iya. Ibu siapa tadi ya? Iya. Ya. Jadi begini Pak, supaya lebih jelasnya nanti Bapak bisa sampaikan ke yang Bapak kurs itu kira-kira nanti Bapak observasi mengenai kurs itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pertemuan nanti itu mengenai saya fokus menyimak pertanyaan-pertanyaan dari coach, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana si coach ini bisa menggali permasalahan pada dirinya, kemudian memberikan solusi yang tepat dan tepat. Kemudian yang terakhir indikator yang bagaimana yang diinginkan. Indikator yang saya harapkan atau yang saya inginkan yaitu mengenai bagaimana menerapkan alur Tirta pada proses praktek coaching yang nantinya yang pertama itu pengen itu tujuannya identifikasi kemudian aksi kemudian tanggung jawab seperti itu. Oke, baik. Semoga Bapak mengadakan coaching nanti berjalan dengan lancar dan bisa dipahami oleh semua rekan coaching. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengar bahwa Ibu akan menemui saya. Ya. Ya. Jadi Ibu maksud Ibu datang ke sini untuk apa ya? Ya. Saya bermaksud Iya. menceritakan atau ada hal-hal yang sekiranya menjadi kekhawatiran atau kegalauan Iya. saya seperti itu. Iya. Jadi tujuannya adalah minta dukungan tadi atau penguatan supaya saya jadi lebih yakin yang saya lakukan nanti itu berhasil seperti itu Pak. Seperti apa itu rencananya nanti? Permasalahan saya ini Iya. terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sekolah saya itu saya akan merancang atau melaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah memetakan Iya. kemampuan anak-anak dengan 3 tadi, Iya. sekolah belajar, minat bakat dan profil belajar. Tapi saya petakan cuma di profil belajar saja Pak. Jadi ada yang kinestetik, ada yang audiovisual dan ada audio saja. Nah selanjutnya
saya akan memberikan diferensiasi tadi yang berbeda dari konten, dari proses dan produk. Jadi itu adalah tujuan Ibu datang kemari. Ya. Kemudian mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan Ibu yang Ibu hadapi. Kemudian kalau seperti itu Ibu, hambatannya Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswanya. Ya. Pertanyaan saya adalah, saya kan tadi sudah memetakan Ya. ada kompetensi, ada kinestetik, audio dan visual. Nah, di hasil pemetaan tadi ada cuma 3 orang saja Pak yang audio. Ya. Yang lebih banyak itu ada visual dan kinestetik. Jadi yang bertanya adalah bagaimana kalau saya menggabungkan yang kemampuannya kinestetik ini ke audio saja, karena audio ini ke visual saja, karena kan kalau visual saya akan berikan video seperti itu, ada suara juga, ada gambar juga. Jadi saya harap audio tadi yang berkemampuan audio bisa terakomodir di audio tadi, visual tadi. Iya. Apakah itu bisa berjalan? Nah, seperti itu hambatannya saya. Oh itu ya. Jadi rencananya Ibu seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Ya, tentunya harapannya tadi bisa terakomodir, jadi bisa teratasi tadi yang hambatan dan keresahan tadi. Jadi ya. Dengan menggabungkan tadi yang audio ke audio ke visual tadi. Jadi sama-sama mereka menonton video dengan mendengarkan secara langsung. Tapi kalau misalnya yang audio tadi juga punya kesulitan, jadi bisa saya bantu dengan menjelaskan. Ya, itu Bu sangat bagus. Selanjutnya bagaimana tindakan selanjutnya Ibu akan melakukan setelah membicarakan semua ini dengan pihak sekolah? Ya, tentunya saya akan buat komunikasi. Pertama kepada kepala sekolah, lalu kepada guru-guru. Jadi akan komunikasikan ini. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena ini hal baru kurikulum kita. Jadi saya harap ini supaya mendapat dukungan seperti itu. Jadi Ibu melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah untuk mewujudkan tujuan Ibu seperti itu ya. Jadi itu saya rasa sangat bagus. Memang harus seperti itu dan Ibu sudah menemukan solusinya agar tidak ketinggalan dengan kurikulum yang baru ini. Iya. Jadi Ibu ini sangat hebat. Semangat ya? Ya, semangat Pak. Iya, oke. Terima kasih sudah datang kemari. Ya, dan permasalahan tadi sudah menemukan solusinya. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi saya lebih yakin tadi, kalau pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan. Iya. Bahkan dia targetnya mungkin 70% seperti itu, kalau bisa, apalagi didukung tadi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru juga, dengan sejawat. Jadi anak-anak juga bisa menyenangkan seperti itu Pak. Kalau begitu cukup barangkali karena itu sudah menemukan solusinya. Demikian. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu lagi. Saya akan bercerita apa hasilnya yang saya akan lakukan sudah. Oke. Nanti diimplementasikan. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Ibu. Saya sudah mendengar cerita Bapak coaching Iya. Ibu Novita. Iya. Terakhir Pak, observasinya setelah Bapak mengcoaching tadi, indikator apa yang ingin dikembangkan dari hasil coaching tadi? Ini Bu, tadi terkait dengan praktek coaching saya bersama dengan Ibu Novita itu sebenarnya masih ada yang perlu yang diinginkan. Yang pertama itu mengenai cara saya menggali pertanyaan yang masih mau digali sebenarnya seperti itu yang ingin saya kembangkan, bagaimana saya menggali pertanyaan dari si coaching seperti itu. Oke. Kemudian dari observasi tadi akan memberikan
kesimpulannya apa tadi? Kesimpulan saya terkait dengan praktek coaching tadi itu, saya sudah mengikuti alur tirta yang dimana itu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan lain-lain. Saya sudah memenuhi secara penuh dari alur tirta. Demikian. Terakhir Pak, Ya. kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan untuk coaching berikutnya? Jadi untuk mengembangkan kompetensi selanjutnya itu mengenai lebih fokus lagi menyimak pertanyaan dari coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi cocok sekali sesuai dengan dalam bentuk kita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan tanggung jawab. Iya. Demikian Pak observasi saya. Iya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bolan? Sangat sehat dan sangat sejahtera. Iya, ya pada kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol ya sekitar 15 sampai 20 menit, ngobrolnya santai saja ya. Kegiatan kita kali ini adalah kegiatan coach. Dan saya ingin bertanya pada Ibu Bolan, kira-kira bagaimana cara pemilihan pada kegiatan kita kali ini dan apakah nanti akan sesuai dengan alur tirta? Jadi ini ada nanti mau saya coach satu ini akan menceritakan beberapa kasusnya ke saya dan saya berusaha nanti memberikan ide-ide dan solusi sesuai dengan kita, yaitu tujuan apa itu, kemudian saya akan mengidentifikasi juga rencananya apa, kemudian tanggung jawabnya dia kalau sudah dia punya itu. Iya. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat melakukan coach? Jadi saya mengharapkan bahwa nanti yang saya coach ini bisa memberi pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih berpihak kepada murid, kemudian dia lebih memenuhi kebutuhan siswa. Apa temuan siswa agar Bapak yang mau saya coach ini lebih mengerti, sehingga pembelajaran lebih dapat menyenangkan. Artinya kompetensi apa yang spesifik seperti itu yang dikembangkan? Ya, kompetensinya adalah anak-anak harus bisa memahami hasil pembelajaran dari Bapak yang akan saya coach ini. Jadi Lebih memahami konsep pembelajaran. iya iya. Jadi indikator apa atau apa yang Ibu inginkan saat proses coaching nantinya? Ya, indikatornya adalah saya mengharapkan siswa akan lebih paham, Ya. kemudian siswa akan lebih mengerti dari hasil pembelajaran yang akan Bapak coach saya coach nanti. Iya. Baik, ulang saya kira tahapan kegiatan pra coaching sudah selesai dan selanjutnya Ibu akan coaching. Iya, saya akan coach kepada Bapak yang sudah minta ke saya diberikan coachnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Jadi gimana kabarnya Pak Iwan hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Iwan, saya ditelepon dari kepala sekolah suruh kesini Pak. Katanya Pak Iwan ingin bicara dengan saya. Jadi pas sudah, saya tadi kan sedang di konser, jadi saya mau
bicarakan sesuatu kepada Pak Iwan tentang apa yang Bapak mau sampaikan supaya Bapak lebih fresh lagi dalam mengutarakan. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan kepada saya tentang apa? Begini, sedikit ada menjalankan ini persoalan teman-teman saya di sekolah. Ada beberapa teman dulu yang melakukan pembelajaran itu masih konvensional. Padahal sekarang ini sudah lebih maju, tetapi mereka masih pembelajaran melakukan ceramah. Kalau saya itu yang sudah pembelajaran sudah lalu-lalu, sekarang pembelajaran harus bervariasi. Nah ini kekhawatiran saya dan kekhawatiran saya agar guru-guru ini juga bisa berkembang seiring dengan dinamika pendidikan saat ini. Kalau begitu terus mereka akan ketinggalan, dan bukan hanya mereka, juga anak-anak pun juga ketinggalan. Itu yang saya mau berganda di dalam hati saya teman-teman seperti itu. Betul. Jadi memang beberapa guru mungkin belum mendapatkan itu ya bintang-bintang yang tentang kurikulum yang berbeda. Tapi Bapak sebagai yang promotornya, kalau seandainya Bapak dijadikan sebagai pemateri, rencana apa untuk rekan-rekan sejawat ini? Kira-kira rencana apa yang Bapak berikan nanti untuk rekan-rekan sejawat ini? Untuk rencana depan, saya ingin mengajak berkolaborasi teman-teman yang sudah mempunyai pemikiran yang sedikit maju tentang pembelajaran untuk mentoring teman-teman yang masih melakukan pengajaran yang konvensional tersebut, agar mereka juga bisa berkembang. Itu harapan saya. Mereka bisa menjadi pendamping dari guru masih Belum itu ya? pengajarannya masih konvensional saya. Jadi sangat bagus rencananya Bapak. Jadi dalam perencanaan itu tujuan akhirnya apa? Kira-kira? Agar bagaimana? Ya, kalau tujuan akhirnya saya dengan mereka yang diajak, dimentoring, dibimbing itu mau merubah diri untuk membuat pembelajaran yang bervariasi, memiliki perkembangan karena dinamika pendidikan dia namanya dinamika jalan itu tidak statis. Jadi itu harapan saya bahwa mereka bisa lebih maju lagi dari sekarang. Meskipun perkembangannya tidak harus satu kali langsung tingkat di atas atau pelan-pelan. Itu harapan. Bagus sekali tujuannya Bapak agar kurikulum yang sekarang ini lebih berpihak kepada rekan sejawat juga. Jadi kira-kira keberhasilan dalam Bapak rencana ini, kira-kira kalau Bapak sampaikan tujuannya Bapak itu, kira-kira ukuran keberhasilannya bisa sampai di skala berapa? Ya, kalau 1 sampai 10. Iya, ini kalau 1 sampai 10 untuk sekarang ini mungkin saya berikan nilai level 5. Ya, itu yang saya lihat setengah dari tentang range yang sudah.
karena masih baru. Tapi kira-kira Bapak punya keinginan untuk menaikkan lagi ke level mungkin 8, 9? Ya. Keinginan itu pasti ada, keinginan itu pasti ada. Dan dari 5 langsung ke 9 saya rasa itu agak berat karena kita menghadapi teman-teman juga sudah harus kita paksakan harus pada saat itu kita pelan-pelan. Jadi kemungkinan kalau menaikkan levelnya saya step by step pelan-pelan mungkin dari 7 ke 8 sampai ke tahap yang lebih tinggi mungkin ke 10. Jadi kalau untuk memang perlu itu tahap itu penting sekali ya untuk mencapai tingkat yang ke level 10. Cuman kira-kira untuk mencapai level 10 itu Pak, kira-kira Bapak bisa memberikan waktu berapa kedepannya, berapa semester lagi atau 1 tahun atau setengah 6 bulan 1 semester lagi atau berapa bulan lagi supaya cepat begitu? Bagaimana untuk menurut perkiraannya Bapak? Kalau waktunya mencapai ke level yang tinggi itu, ya, sampai berapa semester? ya kalau jangka waktu yang ideal buat saya melakukan hal tersebut pertimbangan rencana awal saya pelaksanaan IHT itu kita sudah melakukan itu materi dengan teman yang saya maksudkan tadi yang ya memahami bagaimana perkembangan pembelajaran karena masih konvensional. Saya harapan saya untuk IHT ke depannya itu mungkin 2 atau 3 bulan lagi itu saya akan dorong. Ini memang cepat Pak, karena supaya menyeluruh dan merata pembelajaran yang sekarang. Baik Pak, kira-kira Bapak untuk mencapai hal itu, Bapak kan harus mempunyai kekuatan. Jadi kekuatan apa Bapak sehingga tujuan Bapak itu tercapai? Kekuatannya apa kira-kira? Bapak punya skill hal ini agar tujuannya Bapak tercapai. Ya, pertama-tama untuk pembelajaran di sekolah itu ada beberapa bisa berkolaborasi. Ada guru TK yang menguasai IT tentang bagaimana modifikasi pembelajaran yang bagus supaya menarik anak-anak untuk belajar lebih giat lagi. Terus juga di sekolah juga ada guru penggerak yang bisa memodifikasi perangkat pembelajaran yang menarik lagi yang berdiferensiasi. Nah, itu yang kita manfaatkan berkolaborasi dengan mereka ini agar mendapatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang kita bicarakan ini. Supaya itu paradigma yang baru ya, bagus sekali kekuatannya. Jadi harus kolaborasi terus Pak ya dengan para guru yang sudah duluan CGP ya Pak ya. Kira-kira ada gangguan kira-kira untuk mencapai tujuan Bapak itu di sekolah Bapak? Iya kan, ya. Kalau masalah hambatan, ya jelas ada. Setiap apa yang kita lakukan tentunya punya. Tapi dalam hal ini ketika kita berkomitmen untuk melaksanakan hal positif, saya rasa hambatan-hambatan tersebut tidak terlalu berat. Oke, semoga hambatan itu juga kita hilangkan dan mungkin ada bantuan ya dari kepala sekolah itu utamanya ya, sehingga hambatan mungkin dari luar atau dari dalam bisa kita hilangkan. Kemudian untuk aksinya Pak, kira-kira aksinya ini kapan dilaksanakan? Ya, aksinya ke depannya mungkin
action. Kita sudah komunikasi dengan guru mata pelajaran mereka. Mungkin pada awalnya kita laksanakan pertemuan pada guru yang bersangkutan. Kita akan ajarkan bagaimana modifikasi pembelajaran itu ya, 1 atau 3 bulan ke depan. Oke. Jadi strategi apa kira-kira yang Bapak punya sekarang supaya tujuan itu lebih terlaksana? Ada strategi yang kira-kira Bapak simpan yang harus Bapak tunjukkan ke rekan agar rekan lebih punya semangat mengikuti? Ya, saya sudah berupaya meyakinkan teman-teman dan mereka memberikan respon positif terhadap apa yang saya lakukan. Jadi kekuatan atau dorongan untuk memotivasi program ini bisa terlaksana, kepala sekolah juga dengan antusias juga memberikan dorongan bahwa bagaimana kita perlu betul memanusiakan kita sesuai perkembangannya, sesuai dengan bakat, bagaimana mengerjakan dan apresiasi siswa. Adapun pembelajaran harus sekarang ini kita betul perhatikan perkembangan. Terus terakhir Kak, supaya lebih jelasnya komitmen apa supaya aksinya Bapak itu bisa tercapai? Bapak punya komitmen apa? Dari warga sekolah, dari stakeholder yang ada di sekolah, kita membangun komitmen terutama dari kepala sekolah untuk mewujudkan bagaimana guru yang mempunyai pengetahuan di bidang pembelajaran modern seperti sekarang ini. Saya dengan kepala sekolah, teman-teman sejawat yang peduli tentang pembelajaran yang ke depan lagi. Jadi sudah saya kasih alur dari tiga tadi untuk tujuan rencananya Bapak, kemudian sehingga sampai Bapak memenuhi tujuannya Bapak. Terakhir, siapa yang kira-kira bisa membantu dalam hal menjaga komitmen Bapak? Untuk menjaga komitmen juga saya melibatkan seluruh warga. Terutama harus kepala sekolah. Semua warga. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah memberi kunci, semoga kasus dan permasalahan yang akan Bapak terapkan di sekolah Bapak cepat tercapai tujuannya. Insya Allah. Terima kasih Pak. Baik, Mola, terima kasih telah melakukan praktik coaching. Setelah saya mencermati tadi sangat bagus, dan sekarang saya mau memberikan beberapa pertanyaan mengenai yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam coaching terkait dengan indikator yang ingin dikembangkan. Jadi saya sudah menyampaikan kunci tadi tentang alur permasalahan mengenai saya sudah menggunakan tujuan apa, mungkin implikasinya. Kemudian saya juga sudah menanyakan kapan aksinya akan dilaksanakan dan tanggung jawabnya sampai seberapa dia sampai dilaksanakan. Jadi selanjutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk coaching berikutnya? Setelah saya simak dari percakapan tadi,
sangat bagus supaya rekan-rekan sejawatnya lebih memahami paradigma kurikulum yang baru. Jadi yang menggunakan kurikulum yang sudah harus dirubah lagi caranya. Sekarang harus berpihak kepada siswa. Jadi setelah tadi melakukan praktik kucing, jadi apa kesimpulan Ibu? Ya, kesimpulan saya bahwasanya semoga hasil saya tadi memberikan alur cerita dapat bermanfaat bagi guru yang sudah saya kasih tips tadi, bulan dapat melaksanakan ide yang sudah disampaikan kepada saya dengan dibantu oleh rekan-rekan sejawat dan sudah bisa masuk di sekolah yang lebih tinggi lagi. Baik, Ibu sudah mempraktikkan coaching dengan baik dan sudah mendekati kesempurnaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Tadi saya dengar Pak Iwan mau melakukan coaching ya? Iya, anak-anak coaching sebentar Ya. untuk melakukan langkah-langkah yang sudah ditentukan secara seperti itu. Iya, baik. Nah, di sini saya bertindak sebagai observer. Ya, nanti saya mencoba mengamati proses coaching yang dilakukan Bapak. Tentunya akan ada lebih penilaiannya yang saya siapkan. Di kompetensi ini sudah berkembang, atau meningkat, dan seperti itu, Pak ya. Ya, jadi saya akan mengajukan pertanyaan ya. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di proses coaching kali ini? Ya, rencana saya mengembangkan dengan menggunakan lebih aktif, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan yang secara aktif mendengarkan. Iya, baik. Kemudian kompetensi mana yang spesifik ingin diubah? Misalnya dengan melihat alur cerita itu. Ya, kalau kompetensi yang paling saya ingin tekankan itu bagaimana coaching itu menanggapi tentang pertanyaan-pertanyaan saya yang berbeda. Oke, dan yang terakhir indikator seperti apa yang akan dicapai atau diinginkan untuk coaching kali ini? Ya, kalau untuk indikatornya, beberapa indikator yang saya ingin termantap di sini adalah bagaimana saya dapat mendengarkan baik, melihat pertanyaan-pertanyanya saya kepada polisi itu ya respon bagaimana yang saya inginkan agar polisi saya bisa lebih terbuka dengan saya. Oke, baik. Setelah saya mendengar hasil jawaban dari Bapak, harapan ini bisa akan terwujud di coaching kali ini. Ya, jadi selamat melakukan coaching ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Terus Pak, ya. Assalamualaikum Pak Amlis. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Alhamdulillah.
Iya, saya dengar Bapak dari saya yang bisa kita diskusikan pada siang ini. Iya, betul Pak. Ini saya ada sedikit permasalahan Pak mengenai bukan permasalahan ya Pak. Curhat Pak ya, mengenai teman rekan sejawat guru di sekolah yang malas mengerjakan administrasi kelasnya Pak. Seperti itu. Jadi saya garis bawahi bahwa majelis menginginkan tersebut bisa lebih rajin lagi. Yang saya harapkan Pak, dia bisa mengerjakan administrasi kelasnya itu sebagai tanggung jawabnya sebagai guru, di samping juga sebagai pengajar. Seperti itu Pak. Kira-kira dari diskusi kita kali ini, kira-kira ada nggak gambaran solusi apa yang mungkin sudah ada terpikirkan oleh Bapak penyelesaian masalah? Iya betul Pak. Sebenarnya dari dulu sebenarnya Pak, saya berpikir bahwa bagaimana dia supaya dalam hal ini teman saya guru di sekolah bisa mengerjakan administrasi kelas yang khususnya untuk ajar. Jadi di sekolah itu Pak, saya sendiri melakukan sebagai fasilitator penggunaan IT. Jadi awalnya itu Pak menggunakan IT yang dimana penggunaan laptop itu khusus saja Pak, karena guru-guru di situ Pak sudah umur yang senja Pak seperti itu. Jadi dengan alasan itu sehingga dia tidak mengerjakan karena di samping malasnya Pak seperti itu, dia malas mengerjakan administrasi kelasnya seperti itu. Padahal saya sudah melakukan pelatihan yang seperti itulah, karena katanya dia sudah berumur. Padahal itu sebagai guru tidak boleh seperti itu Pak. Ini menjadi salah satu keresahan Bapak. Iya. Ya berarti intinya Bapak ingin mendapatkan perubahan dari pertemuan kita atau diskusi kita kali ini. Iya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Bapak inginkan dari pertemuan kali ini? Yang saya inginkan Pak, dia bisa mengerjakan tugasnya, yaitu mengenai administrasi kelasnya khususnya modul ajar dan baik itu program semester atau program tahunan, dia bisa kerjakan karena pada saat tim asesor data atau yang mengevaluasi yang dari kepala sekolah itu, dia sudah tidak ada yang dia bisa perlihatkan Pak, yang jadi seperti itu. Baik Pak, kalau Bapak tidak menilai dari 1 sampai 10, kira-kira sekolah kita dapat nilai berapa? Soalan seperti itu. Kalau saya Pak, saya memberikan nilai itu, saya berikan barangkali nilai 6 Pak. Berarti lebih dari setengah. Iya Pak. Kalau Bapak kaitkan dengan perubahan yang diinginkan itu, kira-kira Bapak mau masuk ke level berapa? Sebenarnya Pak, setelah misalnya saya nanti akan memberikan pelatihan terkait dengan pembuatan modul ajar atau program pembelajaran di laptop itu, bisa dia mencapai 9 Pak, seperti itu. Iya. Biasa. Terkait dengan realisasi. Iya. Dari keinginan perubahan level yang Bapak harapkan, apakah Bapak mempunyai ide untuk meningkatkan level yang dimaksud tadi? Kira-kira ide apa yang
mengikuti apa di Bapak untuk meningkatkan level yang tadi kita sampaikan. Keinginan saya Pak itu dia bisa mengaplikasikan komputer untuk pembuatan perangkat ajar Pak, seperti itu. Jadi dia bisa menggunakan komputer untuk membuat modul ajar Pak, seperti itu. Jadi tidak bergantung lagi misalnya pada saya. Kalau misalnya datang ke pengawas, tidak bergantung lagi Pak sama saya untuk misalnya kalau dia mau diperiksa seperti itu. Jadi upaya-upaya yang Bapak lakukan bisa teman yang ada Bapak maksud tadi Iya. sebelum tentang itu tentang apa yang sudah disampaikan. Kira-kira kalau untuk merealisasikan harapan apa yang di idenya Bapak supaya hal-hal tersebut bisa secepatnya kita laksanakan. Kalau saya Pak, ketika misalnya ada bimbingan bimbingan teknis terkait dengan pembuatan modul ajar Pak, dia bisa mengikuti Pak dengan rasa semangatnya itu. Jangan karena masalah umur misalnya tidak lama lagi pensiun sehingga misalnya dia tidak mau lagi mengerjakan, ya saya rasa Pak dengan semangatnya tadi itu umur tidak jadi batasan untuk kita berbuat seperti itu. Oh iya betul. Memang ada beberapa hal-hal seperti itu kita merasa banyak. Tapi saya sangat mencoba dalam hal kemampuan rekan-rekan dan kapan kira-kira Bapak bisa laksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu teman-teman? Saya rasa Pak itu masalah waktu itu setelah nanti misalnya saya melakukan coaching kembali misalnya sekolah ketika ada waktu yang luang begitu Pak, atau kosong, tidak ada pembelajaran, maka saya bisa mengarahkan untuk ke ruangan lab begitu Pak, untuk belajar mengaplikasikan komputer Pak. Pertama-tama itu yang saya lakukan, kemudian saya ajari misalnya saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara mengetik di Word begitu Pak, seperti itu. Dari hasil diskusi kali ini kita bisa membawa melaksanakan kegiatan latihan yang bisa meningkatkan kemampuan. Mungkin itu saja yang kita lakukan. Depannya kita akan kolaborasi tentang pelaksanaan kapan actionnya dan pelaksanaan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya Pak yang diluangkan untuk saya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tadi Pak. Terima kasih. Menarik sekali, ada banyak hal yang memang bisa dikembangkan, didapatkan dari proses coaching ini. Ya, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaannya Pak. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan di proses coaching tadi terkait indikator? Ya, dari tadi saya lakukan adalah pertanyaan yang saya lakukan fungsinya adalah presiden kita menerima vote-nya dan
cuman menjawabkan pertanyaan yang disampaikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari sini. Ya, baik. Selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan kalau melakukan coaching berikutnya, Pak? Ya, potensi yang ingin saya lanjutkan mungkin beberapa kompetensi ini ada, saya yakin masih ada yang kurang maksimal, tetapi saya katakan ya, saya tekankan itu bagaimana coachingnya bisa respon dan menerima, dan saya bahwa saya secara detail apa yang Ya, baik. Berarti ada hal yang ingin diperbaiki begitu, Pak ya. Jadi kesannya tadi Bapak sudah sangat luar biasa, coachingnya juga berlangsung lancar seperti itu. Jadi ada umpan balik yang bagus, ada solusi juga yang terkunci setelah berdiskusi seperti itu. Jadi harapannya semoga coachingnya berikutnya bisa lebih baik. ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ola Intani Petrus dari SMA Negeri 2 Sigi sudah melakukan praktek coach dan coaching dan juga sebagai observer. Jadi perasaan saya dalam hal ini, saya sudah mengembangkan pembelajaran tentang praktek alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Saya sangat senang dan saya akan menerapkan praktek saya ini di sekolah saya, di rekan sejawat saya, agar praktek tirta ini bisa berjalan dengan baik, dan saya sangat senang dan saya sangat bangga. Demikian refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pekerjaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pesan atau refleksi dari kegiatan praktik coaching yang sudah dilakukan. Perasaan saya sangat menyenangkan dan termotivasi untuk melakukan perbaikan kemudian atas hasil coaching yang sudah saya lakukan. Begitu juga berperan sebagai coach dan observer itu sendiri. Dan saya akan implementasikan coaching ini kepada rekan sejawat di sekolah saya, dan semoga semakin berkembang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya dalam mengikuti kegiatan coaching ini sangat luar biasa, teman-teman juga luar biasa, sehingga saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang akan saya kembangkan nanti di tempat saya bekerja. Dan ilmu ini juga saya akan tugaskan kepada teman-teman yang ada di tempat kerja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perasaan saya setelah melakukan coaching, saya senang dan bahagia setelah berkolaborasi dengan coaching. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan psikologi itu sendiri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.